tentang Bang Ali, tahan sebentar, kita dengar keterangan yang akan disampaikan Mas Erick Thohir usai keluar dari istana. Net belum net. Udah dari Pak keluar. Nyala kan? Ini net Pak. Republika juga udah. Selamat siang Pak Erick. Jadi pertemuan empat mata di dalam tadi itu membahas jadi menteri apa Pak? Menteri apa nih? Saya rasa kalau masalah posisi, saya rasa sudah seyogyanya biar presiden yang mengumumkan. Tetapi intinya tentu interview saya rasa masing-masing calon menteri cukup lama. Karena memang beliau sangat detail membreakdown rencana kerja beliau. Yang dimana ini merupakan KPI. Apalagi kalau kita lihat beliau sudah menyampaikan kemarin di pidatonya ada 5 visi beliau. Yang dimana juga mungkin kalau kita lihat di visi nomor 3 salah satunya mengenai pembenahan birokrasi. Termasuk ya kalau saya melihatnya tentu jabatan ini bukan sesuatu yang euforia. Tetapi ini sebuah amanah yang menurut saya sangat-sangat berat untuk dijalankan. Apalagi beliau juga tidak sungkan-sungkan semua calon menteri harus menandatangani fakta integritas. Dan beliau juga kemarin di pidato beliau menyampaikan beliau ya mencopot menteri-menteri yang tidak bisa menjalankan KPI. Nah ini saya rasa sesuatu yang mungkin tadi ini bukan sebuah jabatan yang ya mohon maaf ya, wah jadi menteri gitu. Tetapi justru ini merupakan hal yang menurut saya berat. Yang dibahas apa Mas? Itu ya Pak. Kenapa? Artinya Pak Erick bersedia untuk menjadi salah satu menteri Pak Jokowi. Beliau menjelaskan pemikiran beliau yang saya rasa sangat positif untuk rakyat ke depan. Apa? Dan tentu ini yang mungkin dengan segala kerendahan hati, background saya selama ini swasta, sama seperti mungkin Nadiem atau Wisnu Tama yang tidak pernah berkecimpung ke pemerintahan. Tetapi ya memang bagian tugas negara yang saya rasa kadang-kadang yang tidak pernah terpikirkan. Tapi tentu intinya bagaimana beliau memaparkan pemikiran beliau yang memang saya rasa ya kita semua wajib lah membantu. Dan ini juga sesuai dengan pidato beliau kemarin juga ini buat rakyat lah. Yang dibahas apa? Ya, saya rasa lebih banyak di ekonomi. Ekonomi. Ini Menko Perekonomian ya Mas? Ada penurunan Saya nggak tahu itu. Enggak menteri. Lebih banyak di ekonomi. Menko Perekonomian ya? Ya, saya rasa kan beliau kemarin menyampaikan bahwa di 2045 bahwa target daripada kita itu akan menjadi negara maju di mana GDP per tahunnya itu 300 juta lebih. Ya, rata-rata gaji hampir 30 juta. Dan ini kan sudah jadi negara maju. Dan di mana juga tingkat kemiskinan waktu itu targetnya 2045 hampir mendekati 0%. Nah, tetapi kan itu 2045. Ini kan 5 tahun. Nah, tentu dalam 5 tahun ini dengan kondisi daripada persaingan perang dagang, ekonomi yang banyak juga sekarang negara tetangga juga mulai merasakan. Nah, ini kan perlu diantisipasi. Tentu yang seperti beliau sampaikan kemarin, ibarat kalau hanya pelantikan di satu titik, tahun depan satu titik terus, ya itu akan jadi undang-undang. Tetapi bagaimana kita harus merubah
hal yang sudah menjadi monoton ini harus dirubah total karena sekarang itu eranya yang harus produktif. Kalau tidak ya kita akan terus menjadi market. Bukan berarti kita anti asing, tetapi bagaimana kita juga harus menjaga produk-produk nasional, hal-hal yang lain gitu. Menko perekonomian ya mas? Semua Mas Menko perekonomian ya mas berarti? fakta integritas berarti. Sudah sekali. Nanti kalau pada saat dilantik ya harus tanda tangan. Berarti belum tadi. Belum di dalam belum. Belum. Ini kan masih calon kan? Berarti baru interview aja ya Pak? Masih interview Pak Presiden aja ya? Pak Erik bersedia? Bang Erik spesifiknya apa di bidang Menko perekonomi. Berarti Menko Ekonomi. perekonomian ya? Menko ya? Ada hal Nanti beliau yang menyampaikan saja. Kasih bocoran Pak itu masih bocoran. Enggak, kalau saya levelnya ikut. Menko ya mas? tapi bersedia ya Pak ya? Kenapa? Ya kalau udah ada mapnya. Di perusahaan-perusahaan Pak, jabatan lainnya Pak Presiden bilang nggak Pak? Mungkin lagi kapan dan dilakukan? Saya yang pasti dari beliau rencana setelah beliau menginterview calon-calon menteri, tentu dari calon menteri itu ya nanti beliau akan pasti putuskan. Ya tentu pada hari ini dengan interview dengan visi beliau ya tentu luar biasa ya, kalau memang dipercaya ya tentu harus bersedia. Tapi Pak Erik bersedia Pak? Media naik Pak 30%, tanggapannya seperti apa Pak? Ini kan Pak Erik ke istana. tanya di rootnya. Mau berhenti dari jabatan profesionalnya nggak? Ya sudah pasti dengan jabatan seperti ini tidak boleh konflik of interest. Ya tentu kita harus berhenti total. Ya, memang sih cukup berat buat saya secara pribadi karena memang kan pada saat Asian Games juga berhenti total hampir 2 tahun 8 bulan. Terus kemarin juga harus lagi ada kerjaan yang lain. Saya rasa sudah hampir 3 tahun lebih. Sekarang baru 2-3 bulan kembali normal ya mungkin ya saya ya itu rahasia Allah lah, kita nggak bisa. Karena kan sehari-harinya memang sudah putih. Ada permintaan dari istana Pak untuk datang Pak baju putih hari ini Pak. Kenapa nggak batik Pak? Instingnya ya rata-rata ya. Ada pengalaman panjang. Bukannya kemarin berbulan-bulan putih juga. Udah, cukup. Makasih Pak Erik. Pak Erik, Jak TV gimana? Sama-sama.